Oke, halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah bahasa rahasia. Ini bukan bahasa asing, tapi ini adalah bahasa yang jadi fondasi dari setiap aplikasi, game, dan website yang kita pakai tiap hari. Yup, kita akan nyelam ke dunia matematika diskrit. Tenang-tenang, ini bakal seru kok. Pernah nggak sih kalian kepikiran waktu lagi ngeklik, nge-swipe, atau pas mau login, sebenarnya apa yang terjadi di balik layar itu? Ada sebuah sistem, sebuah aturan main yang berjalan di sana. Nah, sistem itulah yang akan kita kulik bareng-bareng hari ini. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental ya. Aturan main nomor satu yang harus kita pahami, dunia digital, dunianya komputer itu sifatnya diskrit. Apa tuh artinya diskrit? Gampangnya gini deh, matematika diskrit itu mengurusin hal-hal yang bisa kita hitung satu persatu. Kayak jumlah mahasiswa di kelas, jumlah piksel di layar HP kalian, atau langkah-langkah dalam sebuah resep masakan. Semuanya itu jelas, terpisah, dan bisa dihitung. Nah, ini nih yang menarik banget. Di dunia diskrit, kita itu ngomongin bilangan bulat, 1, 2, 3, atau data digital 0 dan 1. Bayangin aja kita lagi naik tangga. Kita melangkah dari anak tangga pertama ke anak tangga kedua. Jelas banget kan batasnya? Beda sama dunia kontinu. Itu lebih mirip tanjakan landai. Di antara dua titik, nilainya bisa tak terhingga. Jadi ini dia poin kuncinya. Komputer itu nggak merasakan dunia kayak kita dalam sebuah spektrum yang nyambung terus. Komputer melihat dunia dalam bentuk potongan-potongan data yang terpisah. Cuma angka 0 dan 1. Inilah fondasi dari semua hal di dunia digital. Sekarang karena kita udah tahu aturan mainnya, yuk kita buka kotak perkakas pertama kita. Kalau komputer mikirnya secara terpotong-potong gitu, gimana caranya dia bikin keputusan dan ngatur informasi? Jawabannya ada di dua konsep ini, logika dan himpunan. Logika buat komputer itu simpel banget. Nggak ada tuh yang namanya mungkin atau agak benar. Cuma ada dua pilihan. Benar, yang biasanya diwakili angka 1, atau salah, yang diwakili angka 0. Udah gitu aja, hitam dan putih. Dan ini contoh nyatanya di dalam kode. Simple banget kan? Jika atau if nilai lebih besar atau sama dengan 60, maka statusnya lulus. Sebuah keputusan benar atau salah yang langsung menentukan satu hasil yang pasti. Dan logika ini ada di mana-mana loh. Waktu kalian login, sistem itu ngecek apakah username-nya benar dan password-nya benar. Dua-duanya harus terpenuhi. Sama kayak palang parkir, kartunya harus valid dan salbonya juga harus cukup. Setiap klik yang kita lakuin itu memicu rentetan keputusan logika kayak gini. Oke, selain bikin keputusan, komputer juga perlu ngelompokin data. Nah, disinilah himpunan berperan. Anggap aja himpunan itu cara kita bikin folder buat data berdasarkan aturan yang jelas. Berguna banget buat ngatur-ngatur informasi. Coba lihat diagram Venn ini. Kita punya himpunan A dan himpunan B. Nah, bagian yang di tengah-tengah yang tumpang tindih itu namanya irisan. Irisan itu artinya anggota yang ada di kedua himpunan itu. Konsep yang sederhana tapi kuat banget. Dan kita pakai ini tiap hari tanpa sadar. Waktu kalian lagi nyari mahasiswa yang dapat beasiswa di database kampus, itu sebenarnya lagi ngelakuin operasi irisan. Atau pas lagi di e-commerce, kalian filter produk berdasarkan kategori elektronik dan yang lagi diskon. Nah, itu juga operasi irisan himpunan. Oke, kita lanjut lagi ya. Komputer udah bisa bikin keputusan dan ngelompokin data. Terus gimana caranya dia memetakan hubungan antar data itu? Nah, jawabannya ada pada graf dan pohon. Jangan terkecoh sama namanya yang kedengaran teknis. Graf itu sebenarnya cuma kumpulan titik dan garis. Titik itu mewakili objeknya, dan garis itu mewakili hubungan di antara objek-objek itu. Sesimpel itu, tapi dampaknya luar biasa. Nah, lihat deh ini. Di sebelah kiri kita punya graf yang abstrak, cuma titik dan garis. Terus di sebelah kanan, itu struktur folder di komputer kita semua. Kalian sadar nggak kalau struktur folder itu sebenarnya adalah jenis graf khusus yang kita sebut pohon. Konsep abstrak yang jadi alat praktis sehari-hari. Contohnya ada di sekitar kita. Google Maps itu pakai graf buat nyari rute tercepat. Kota itu titiknya, jalan itu garisnya. Di media sosial, kalian dan teman-teman kalian itu titiknya. Dan hubungan pertemanan itu garis yang nyambungin kalian semua. Keren banget kan? Nah, sekarang saatnya kita nyatuin semuanya. Kita udah punya logika, himpunan, sama graf. Gimana semua ini kerja bareng, terutama buat hal yang penting banget, kayak keamanan? Coba kita ambil contoh yang paling nyata.
keamanan password. Seberapa aman sih password yang cuma terdiri dari 4 digit angka? Nah, matematika diskrit, khususnya salah satu cabangnya yang namanya kombinatorial, bisa bantu kita jawab itu. Yuk, kita hitung bareng-bareng. Untuk digit pertama, ada 10 kemungkinan kan? Angka 0 sampai 9. Untuk digit kedua, ada 10 kemungkinan juga. Begitu terus sampai digit ketiga dan keempat. Masing-masing posisi punya 10 pilihan. Jadi total kombinasinya adalah 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 lagi. Hasilnya 10.000 kemungkinan. Mungkin kedengarannya banyak ya, tapi buat komputer modern, nyobain 10.000 kombinasi itu cepet banget. Inilah alasan kenapa password pendek itu sangat nggak aman. Dan slide ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Lihat deh, gimana satu sistem login yang kelihatannya simple itu ternyata pakai semua yang udah kita bahas. Ada logika buat validasi, ada himpunan buat nyimpen data user, ada graf buat jaringannya, sampai kombinatorial buat ngukur kekuatan password. Semuanya kerja bareng. Jadi poin utamanya adalah ini. Matematika diskrit itu bukan cuma mata kuliah teori yang bikin ngantuk. Ini adalah cetak biru. Ini adalah bahasa universal yang dipakai buat ngebangun seluruh dunia digital yang kita tinggali sekarang. Oke, sebagai penutup, aku mau kasih kalian satu pertanyaan buat direnungkan. Dengan konsep kombinatorial yang barusan kita lihat, coba deh pikirin. Kenapa password 8 karakter yang cuma 2 kali lebih panjang bisa jauh lebih aman daripada yang 4 karakter? Jawabannya nunjukin kekuatan eksponensial dari matematika diskrit. Sekian dulu pembahasan kita kali ini, terima kasih sudah menyimak.